Halo pemirsa olahraga dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya di channel Jaring Gawang Official. Seperti biasa di video kali ini saya akan membahas tentang berita sepak bola. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita-berita sepak bola dari kami. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Mantan pemain PSIS Semarang Wallace Costa terciduk main tarkam. Wallace Costa yang merupakan mantan pemain PSIS Semarang saat ini nasibnya dapat dikatakan miris. Hal itu lantaran lepas dari PSIS Semarang yang merupakan klub kasta tertinggi sepak bola Indonesia kini terciduk bermain tarkam atau antar kampung. Atas hal tersebut pun, Wallace Costa saat ini menjadi perbincangan hangat di kalangan supporter sepak bola, terutama pendukung PSIS Semarang. Pasalnya bersama PSIS Semarang, selain didapuk sebagai kapten tim di kompetisi Liga 1 2021-2022 lalu, Wallace Costa merupakan bek tangguh yang produktif. Hal itu lantaran bermain sebagai bek, namun Wallace Costa pada musim lalu mampu berkontribusi lebih dibandingkan striker Chevy Wallace. Musim lalu, nama Wallace Costa masuk dalam jajaran top skor PSIS Semarang dengan mencetak 6 gol dalam 28 laga. Wallace Costa berhasil menjelma menjadi mesin gol di tengah krisis gol yang dihasilkan striker PSIS Semarang. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini hanya kalah 1 gol dengan Jonathan Cantilana yang mencetak 7 gol dalam 26 laga. Setelah dilepas PSIS Semarang, Wallace Costa hingga saat ini belum menemukan klub baru untuk melanjutkan karir profesionalnya dan rela bermain tarkam saat ini. Usai terciduk bermain tarkam, Wallace Costa memberikan pernyataan mengejutkan kepada para pendukungnya. Pemain asal Brazil ini mengatakan bahwa dirinya akan kembali pada putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023. Putaran kedua bisa main lagi, tungguin saja, kata Wallace Costa melalui media sosial pribadinya. Mungkinkah Wallace Costa akan CLBK ke PSIS Semarang? Mengingat sejak awal kepergian Wallace Costa dari PSIS Semarang sudah tidak direstui oleh supporter, mengingat kegigihannya dalam membela Laskar Mahesa Jenar. Ditambah lagi saat ini penggantinya yakni Ali Sesai tidak mampu tampil lebih baik dari Wallace Costa, sehingga banyak supporter PSIS Semarang yang menginginkan pemain berusia 36 tahun ini untuk kembali membela Laskar Mahesa Jenar di putaran kedua nanti. Menarik dinantikan, klub mana yang dipilih Wallace Costa untuk putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023 selepas dari PSIS Semarang. Supporter PSIS Semarang Panser Biru dan Snake gerah karena tim kebanggaannya tak kunjung mengenalkan pelatih baru. PSIS Semarang memang belum memiliki juru taktik anyar sejak Sergio Alexandre didepak pada 2 minggu yang lalu. Kini PSIS Semarang masih ditangani oleh pelatih sementara Resal Octavian. Di satu sisi, Laskar Mahesa Jenar sebenarnya tengah dikaitkan dengan 2 pelatih asing, yakni Robert Rene Albert dan Vincenzo Alberto Anese. Akan tetapi Vincenzo Alberto Anese lebih terindikasi merapat ke PSIS Semarang ketimbang Robert Albert. Vincenzo Alberto Anese acap kali mengunggah postingan di media sosial Instagramnya yang menyinggung atau berbau dengan PSIS Semarang. Teranyar, Vincenzo Alberto Anese mengunggah foto dirinya tengah berada di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri Semarang. Pada caption postingannya itu, Vincenzo Anese merasa seperti di rumah ketika berada di Indonesia. Postingan tersebut adalah sebuah sinyal kuat bahwa PSIS Semarang akan meminang pelatih berkebangsaan Italia tersebut.
Akan tetapi hingga saat ini Vincenzo Alberto Anese belum dikenalkan oleh PSIS Semarang. Pemain PSIS Semarang yang cedera bertambah panjang. Panser Snack murka dan salahkan sosok ini. Bertambahnya daftar pemain PSIS Semarang yang cedera membuat sosok ini menjadi bulan-bulanan Panser Biru dan Snack. Kemenangan PSIS Semarang atas Persikabo 1973 di pekan ke-9 Liga 1 2022 harus dibayar mahal. Sosok penting di PSIS Semarang, Jonathan Kantilana, harus mengalami cedera dan ditarik keluar saat pertandingan memasuki menit ke-29. Jonathan Kantilana menambah panjang daftar pemain PSIS Semarang yang tengah mengalami cedera. Sebelumnya PSIS Semarang tengah ditinggal 3 pemainnya yang masih mengalami cedera. Ketiga sosok di PSIS Semarang yang tersebut adalah Carlos Portes, Eka Febri, dan Wahyu Prasetyo. Carlos Portes tengah mengalami cedera hamstring parah saat membela PSIS Semarang di Piala Presiden 2022 lalu dan harus mengambil sesi penyembuhan di Portugal. Sedangkan Eka Febri dan Wahyu Prasetyo sama-sama mengalami cedera hamstring dan harus absen dari tim PSIS Semarang. Kini Jonathan Kantilana yang harus mengakhiri pertandingan PSIS Semarang melawan Persikabo lebih cepat akan menambah panjang daftar pemain Laskar Mahesa Jenar yang cedera. Terbaru cederanya Jonathan Kantilana membuat Panser Biru dan Snack murka pada sosok pelatih fisik PSIS Semarang. Tampaknya Panser Biru dan Snack yang murka kepada pelatih fisik PSIS Semarang dan meminta sosoknya untuk hengkang. Panser Biru dan Snack menilai dengan bertambahnya pemain PSIS Semarang yang cedera berarti ada yang salah dari porsi latihan fisik Laskar Mahesa Jenar. Panser Biru juga menyayangkan apabila harus ada pemain PSIS Semarang yang harus cedera kembali di Liga 1 2022 selanjutnya. Alhasil, Panser Biru dan Snack meminta agar pelatih fisik PSIS Semarang segera hengkang dari tim Liga 1 2022 ini. Panser Biru dan Snack masih kurang puas dengan kemenangan PSIS Semarang di pekan ke-9 Liga 1 2022. PSIS Semarang kemasukan 2 gol yang diciptakan Yandi Sopyan di menit ke-41 dan Agung Mulyadi di menit ke-92. Alhasil, PSIS Semarang kembali gagal meraih clean sheet di Liga 1 2022 dan membuat Panser Biru dan Snack geram. Sebelumnya, PSIS Semarang hanya mencatatkan 1 kali clean sheet di Liga 1 2022, yakni saat imbang 0-0 kalah melawan Persis Solo di pekan ke-8 Liga 1 2022 lalu.